Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Tara Anastasia Sirait dengan NIM 420 3111097 dari kelas PSPM 2020A jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua program linear saya dari dosen pengampu Ibu Erlinawati Simanjuntak, SPD MSI. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Perusahaan sepatu bata memproduksi dua macam sepatu dengan merek I1 untuk sepatu dengan sol karet dan merek I2 untuk sepatu dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki tiga macam mesin. Mesin pertama, khusus membuat sol dari karet, mesin kedua, khusus untuk membuat sol dari kulit, dan mesin ketiga, membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin kedua terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk merek I2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam. Kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 adalah 8 jam, untuk mesin 2 15 jam, dan mesin ketiga 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek I1 adalah 30.000, sedangkan merek I2 50.000. Berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan I2 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba? Nah, data pada soal itu dapat disusun ke dalam tabel berikut. Untuk merek I1 2 jam, karena tadi dikatakan tiap lusin sepatu mula-mula merek I1 dikerjakan 2 jam, tetapi tanpa melalui mesin kedua, lalu dilanjut oleh mesin ketiga selama 6 jam. Sedangkan untuk merek I2 tidak diproses oleh mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan oleh mesin kedua selama 3 jam. Lalu dilanjut oleh mesin ketiga selama 5 jam. Untuk kapasitas maksimum atau jam kerja maksimum tiap hari, untuk mesin 1 adalah 8 jam, untuk mesin kedua 15 jam, dan untuk mesin ketiga 30 jam. Lalu untuk melakukan formulasi masalah di atas, maka pertama-tama saya menentukan simbol yang akan saya pakai. Yang pertama ada Z, yaitu jumlah sumbangan sepatu merek I1 dan I2 yang akan diperoleh. Selanjutnya ada X1, jumlah sepatu merek I1 yang akan dipakai setiap hari. Dan ada X2, yaitu jumlah sepatu merek I2 yang akan dipakai setiap hari. Lalu tujuan kita adalah untuk memaksimumkan laba yang akan diperoleh. Oleh karena itu, kita formulasikan fungsi tujuannya ke dalam bentuk puluhan ribu rupiah, yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Selanjutnya, dengan adanya batasan kapasitas mesin 1 dan mesin 2, mesin 3, atau maksimum 8 jam, 15 jam, dan 30 jam setiap hari, maka kita dapat membuat formulasi batasan itu ke dalam fungsi seperti di bawah ini. Yang pertama ada 2x1, lebih kecil sama dengan 8. Ini artinya batasan 1-2 jam X jumlah sepatu merek I1 yang dibuat 2x1 tidak dapat lebih dari 8. Yang kedua, ada 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Nah, artinya 3 jam X jumlah sepatu merek I2 yang dibuat atau 3x2 tidak dapat lebih dari 15 jam. Sedangkan untuk 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30, artinya 6 jam X nilai X1 ditambah 5 jam X2 tidak dapat lebih dari 30 jam. Artinya, kombinasi X1 dan X2 ini nanti hanya akan terletak pada kuadran pertama, yaitu kuadran yang memuat nilai positif untuk nilai X1 dan X2. Selanjutnya, ada X1 lebih besar sama dengan 0, dan ada X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita kan ingin mencari fungsi tujuannya melalui mengujinya dari garis lidik. Untuk mempermudahnya, kita menggunakan autograph. Langkah pertama adalah memasukkan fungsi-fungsi penghambat ke dalam autograph yang telah kita buat tadi. Pertama, dari equation, enter equation. Yang pertama ada 2, X lebih kecil sama dengan 8.
Selanjutnya ada 3x 3y lebih kecil sama dengan 15. Yang ketiga ada 6x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 30. Lalu ada fungsi x lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir ada fungsi y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat luas daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan menamai titik-titik garis yang telah kita dapat tadi melalui poin mode 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 titik daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu kita akan menamainya melalui text box. Yang pertama kita ganti jadi A. Agar lebih kecil kita edit fontnya menjadi ukuran 8. Oke. Yang kedua, dari text box kita ganti menjadi B. Kita edit fontnya juga dengan ukuran 8 agar lebih kecil. Selanjutnya yang C. Dari text box kita ganti namanya menjadi C dengan ukuran fontnya 8. Selanjutnya ada yang D. Seperti tadi, kita ganti fontnya menjadi 8 dan namanya menjadi D. 8 dan namanya menjadi D. Oke, dan titik yang terakhir ada di 0,0. Kita ubah namanya menjadi titik E dengan edit fontnya 8 size-nya. Oke. Selanjutnya adalah untuk menguji garis lidik dengan memasukkan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita tadi adalah memaksimalkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Nah, kita masukkan dari equation, enter equation. Kita buat namanya adalah fungsi tujuan. Kita masukkan equation-nya 3x ditambah 5y sama dengan Z. Nah, ini dia. Selanjutnya, kita akan menggerakkan fungsi tujuan ini sampai ke titik terjauh, yaitu dengan cara constant controller. Kita klik option, animation repeat. Kita buat start at 0.
finish at 100, step 0,5. Oke, lalu speednya kita buat sedang, lalu kita jalankan. Nah, dia melalui titik 0,0, lalu 4,0, lalu dia melalui titik C, 4,1,2, dan titik A di 0,5, dan yang terjauh adalah B, 0,83,5,004. Nah, setelah kita dapat tadi, kita screenshot, kita mulai kembali sampai di titik B, kita pause, lalu kita screenshot, kita masukkan ke PowerPoint tadi. Nah, kita udah dapat ini di B 0,83,5,004. Lalu setelah dapat garis lidiknya, kita memasukkan nilai maksimumnya di titik B 0,883, kita buatin saja ke 0,5 ya. Lalu kita masukkan nilai X-nya, Z sama dengan 3X tambah 5Y. X-nya adalah 0,83 dan Y-nya adalah 5. Sehingga didapatlah nilai maksimumnya adalah 27,5. Maka laba maksimum yang didapatkan adalah 27,5 dikali 10.000 sama dengan 275.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.